Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurhaliza, Saya Sofia Ramayani. Saya Lorenza Marija Kalsum. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu adalah organ yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna, menyerap zat gizi, serta mengeluarkan sisa pencernaan dari tubuh. Nah, secara umum, fungsi sistem pencernaan meliputi yang pertama ada ingesti atau memasukkan makanan, 2. Digesti atau proses pencernaan, 3. Absorpsi atau penyerapan nutrisi, dan yang keempat defeksi atau pengeluaran sisa makanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ saluran pencerna bagian atas. Sistem pencernaan itu dimulai dari yang pertama, mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase yang dihasilkan kelenjar ludah. Amilase berfungsi memecahkan karbohidrat menjadi maltosa. Nah, kedua ada faring. Faring itu adalah saluran penghubung antara organ mulut dan esofagus. Nah, ketiga ada esofagus. Esofagus itu berfungsi menyalurkan makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristalik, yaitu gerakan otot bergelombang yang mendorong makanan ke bawah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti mengenai lambung dan usus. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan pengadukan makanan. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi oleh yang pertama ada asam klorida atau HCl untuk membunuh bakteri dan mengaktifkan pepsin. Yang kedua ada pepsin untuk memecah protein menjadi peptida. Yang ketiga dan yang terakhir adalah faktor intristik untuk membantu penyerapan vitamin B12. Makanan di lambung diubah menjadi bentuk setengah cair yang disebut chymus. Yang kelima ada usus halus. Usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan absorpsi nutrisi. Terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus terdapat villi dan mikrofili yang memperluas permukaan penyerapan. Di sini terjadi pencernaan lanjutan. Yang pertama ada karbohidrat menjadi monosakarida. Yang kedua ada protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keenam ada usus besar. Fungsi usus besar adalah menyerap air dan elektrolit, membentuk dan menyimpan feses, mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan organ tambahan dan hormon yang berperan dalam sistem pencernaan. Selain saluran utama, terdapat organ aksesori yang membantu proses pencernaan. Yang pertama ada hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak agar mudah dicerna. Yang kedua, kantung empedu. Kantung empedu menyimpan dan memekatkan empedu sebelum dilepaskan ke usus halus. Lalu yang ketiga ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim. Amilase mencerna karbohidrat, lipase mencerna lemak, tripsin mencerna protein. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Lalu hormon pencernaan. Beberapa hormon penting dalam sistem pencernaan adalah gastrin merangsang produksi asam lambung, sekretin merangsang pankreas menghasilkan bikarbonat, kolesistokinin atau CCK merangsang pelepasan empedu dan enzim pankreas. Hormon-hormon ini berfungsi mengatur dan mengordinasikan proses pencernaan agar berjalan optimal. Gangguan sistem pencernaan. Beberapa gangguan pada sistem pencernaan antara lain gastritis, GERD, ulcus pepticum, diare, konstipasi, dan hepatitis. Gangguan ini dapat terjadi akibat infeksi, pola makan yang tidak sehat, maupun gangguan fungsi organ. Nah, inilah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulannya, sistem pencernaan adalah sistem kompleks yang bekerja secara mekanik
kimiawi, dan hormonal untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Kerjasama antara organ saluran pencernaan dan organ aksesori sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus, makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan, gerakan peristaltik, didorong ke lambung. Ada 3 macam enzim, ada pepsim, ada renin, ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi, terjadi pencernaan secara kimiawi. Termasuk usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang, dikeluarkan lewat anus.